Hai teman-teman, di sini aku akan membahas mengenai soal pengenalan umum yang pertama gitu ya. Di sini disajikan tabel dan grafik. Untuk soalnya persentase kenaikan terbesar kebutuhan energi di Indonesia dalam sektor industri terjadi pada tahun. Kita fokus ke angka yang naik gitu ya. Kalau penurunan berarti dia bukan. Kita cek ke yang 2008-2009. Di situ terjadi penurunan, berarti yang A bukan. Kemudian 2009 ke 2010, 260 ke 305. Oke, terjadi kenaikan, maka bisa jadi ini jawabannya. Kemudian yang ketiga 2010 ke 2011, dia juga terjadi kenaikan dari 305 ke 330. Kemudian kita cek yang 2011-2012 terjadi penurunan, maka pasti bukan ini jawabannya, kita skip. Yang E 2012 ke 2013 juga terjadi penurunan, berarti bukan ini jawabannya. Nah, jawabannya antara yang B atau yang C. Oke, kemudian kita tuliskan untuk persentase kenaikan gitu ya. Ingat, caranya adalah mengurangkan data akhir atau tahun akhir dengan tahun awal dibagi dengan data awal atau tahun yang sebelumnya gitu ya. Oke, data awal dibagi data awal. Oke, nah kita coba untuk yang tahun 2009-2010. Di sini datanya berarti data akhirnya tahun 2010 yaitu 305. Kita kurangi 260 dibagi data awalnya adalah 260. Kita kurangkan 305 kurang 260 berarti dia 45 dibagi 260. Sehingga diperoleh itu ya. Kemudian tahun 2010-2011 di situ data akhirnya adalah 330 dikurangi 305 dibagi 305 sama dengan 25 per 305. Nah, kita amati dulu nih, kita bandingkan pembilangnya 25 dengan 45. Nah, 45 itu lebih besar jika dibandingkan dengan 25. Kemudian kita lihat juga nih penyebutnya 260 dengan 305 lebih besar 305. Nah, yang 2009-2010 itu 45 lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya gitu ya. Penyebutnya lebih kecil dibandingkan yang bawah, sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, boleh dengan cara lain ya, dengan membagi gitu, misalkan 45 dibagi 260 gitu ya, tapi akan terlalu lama, sehingga cara yang cepat kita cukup membandingkan antara pembilang penyebutnya. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, di sini adalah soal silogisme gitu ya, disuruh mencari simpulan. Nah, teman-teman, kalau misalkan seperti ini, gimana ya cara ngerjainnya gitu ya? Berarti kita baca soalnya dulu nih, gitu. Ya. Nah, di sini kalian ingat kalau kakak punya tanda P, tanda panah Q itu bisa disimbolkan apa teman-teman? Jika P maka Q, gitu kan? Nah, P ini adalah sebuah kalimat teman-teman, tapi kita sederhanakan ya jadi sebuah simbol supaya lebih gampang. Oke, kita misalkan dulu nih. Jika Andira dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu, kita misalkan dia adalah P. Kemudian dia akan mendapat buku cerita favoritnya, ini adalah Q. Kemudian
Andira akan merasa senang apabila dia mendapat buku favoritnya. Andira merasa senang ini R gitu ya, karena belum ada disimpulkan. Dia mendapat buku favoritnya itu adalah Q, karena kita sudah memisalkan sebelumnya ya. Kemudian jika Andira senang, ibunya juga merasa senang. Andira senang tadi kita misalkan R, berarti kita tuliskan di sini R. Ibunya juga merasa senang, ini adalah S. Lalu kita ubah menjadi bentuk P maka Q seperti yang sebelahnya gitu ya. Maka di sini jika Andira dapat menyelesaikan P maka Q gitu ya. Kemudian yang kedua, Andira akan merasa senang apabila dia mendapat buku favoritnya. Nah, teman-teman, kalau misalkan di sini apabilanya terletak di belakang tetap ya. Nanti bukan R maka Q tapi Q maka R, karena yang di depannya panah atau di sebelum panah itu adalah kalimat di belakang jika atau bisa juga apabila gitu ya. Sehingga kalau kita ubah bukan R jadi Q tapi Q maka R. Kemudian yang selanjutnya, jika Andira senang, ibunya juga merasa senang. R maka S. Sehingga kita bisa menyimpulkan dengan mencoret sisi kiri dan kanan panah gitu ya, yang sama, sehingga P maka S. Atau jika Andira dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu, maka ibunya juga akan senang. Oke. Kemudian kita baca yang A nih, Andira tidak menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu atau ibunya senang. Nah, P maka S ini kita bisa mengubahnya jadi bentuk lain karena itu kan atau gitu ya. Nah, P maka S itu kita ubah bentuk lain dalam ekuivalensi gitu ya. Kita ubah jadi negasi S maka negasi P, atau bisa juga diubah jadi negasi P atau S. Nah, jadi kita boleh mencari dari ketiganya gitu ya di kalimatnya P maka S, negasi S maka negasi P, atau negasi P atau S. Kalau negasi P atau S berarti kan Andira tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu, maka ibunya merasa senang gitu ya. Kita cek yang A. Andira tidak menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu, berarti kan negasi B atau ibunya senang S. Sehingga jawabannya adalah yang A, karena sesuai ya dengan yang di bawah tadi yang ekuivalen. Kemudian yang ketiga, di sini kita baca soalnya dulu. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Ingat teman-teman, kalau pasti benar itu jawabannya pasti tertulis di dalam teksnya. Ya, pasti tertulis gitu. Jadi dia nggak diambil dari opini kita pribadi gitu ya, dan jangan sampai milih jawaban itu yang hanya berdasarkan opini kita yang tidak dituliskan di teks gitu ya. Jadi pasti benar harus ditulis. Atau bisa juga dia itu bentuknya ekuivalen. Kalau ada kalimat P maka Q, maka dia akan ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P, atau kalimat yang bentuknya negasi P atau S. Jadi pasti benar ini walaupun dia itu secara makna itu sama kayak yang di atas, tapi bisa dituliskan menjadi kalimat lain. Intinya kalimatnya maknanya sama dengan yang ada di teks gitu ya. Kita baca, ciplukan Physalis angullata, tumbuhan liar, semua bagiannya memiliki berbagai manfaat. Dalam buah ciplukan tergantung vitamin C, physalin, tanin, kryptosantin. Kemudian sedangkan pada daunnya memiliki kandungan polifenol, asam kloreganat. Daun ciplukan dapat digunakan untuk mengatasi borok. Selain itu buahnya juga dapat mengatasi gusi berdarah. Nah, banyaknya manfaat pada ciplukan serta keberadaan semakin langka membuat harga menjadi tinggi. Kita cek yang A. Ciplukan semakin langka karena merupakan tumbuhan liar dan tidak dibudidayakan. Ini tidak tertulis di dalam teks gitu ya, nggak ada yang menjelaskan ini. Maka
pasti bukan jawabannya gitu, karena ini kan berdasarkan opini, benar mungkin, tapi ditulis di teksnya nggak ditulis, berarti bukan A. Kemudian B, vitamin C pada tumbuhan ciplukan dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit borok dan bisulan. Oke, kita cek di bacaannya ya. Di sini yang bisa menyembuhkan bisul dan borok itu adalah apa? Daunnya toh. Sedangkan di daunnya itu nggak mengandung vitamin C toh, sehingga bukan itu jawabannya. Yang C, gusi berdarah pasti dapat disembuhkan jika rajin mengonsumsi ciplukan karena tingginya vitamin. Ini di sini ada kalimat pasti gitu, apakah benar gitu ya. Padahal di atas itu cuma dijelaskan kalau apa? Dapat untuk mengatasi gusi berdarah, bukan pasti menyembuhkan, sehingga yang C itu bukan jawabannya. Kemudian ya dok, ciplukan merupakan tanaman yang tidak dapat dibudidayakan karena tumbuhan liar. Nah ini tidak tertulis gitu ya, pasti bukan ini jawabannya, sehingga jawabannya adalah yang E. Ciplukan merupakan tumbuhan yang dapat ditemui bebas di alam dan memiliki banyak manfaat. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan soal hari ini. Nanti kapan-kapan kita lanjut. Dadah.